Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara rapat dinas sekolah sekaligus juga presentasi pemaparan program dari Ibu Ferawati. Sebelum kita memulai acara, Ulun ingin berpantun. Ulun ulangi sekali lagi ya Pak Jasmini ya. Ya. Siang-siang makan kue mie. Cakep. Kue mie-nya milik Abah Milah. Marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Izinkanlah ulun membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dimulai dengan membaca basmalah sudah kita laksanakan. Dilanjutkan dengan pemaparan program Bu Ferawati. Setelah itu penutup. Nah, ini sebelum Bu Ferawati memaparkan sekali lagi Pak Jas ulun ya. Pohon mangga milik Abah Nurul. Mangganya dicuri kera. Alhamdulillah siang ini kita kumpul untuk menyaksikan presentasi Ibu Vera. Oke, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Kebetulan ulun hari ini menjabarkan atau mempresentasikan rencana tindak lanjut dari pembelajaran berbasis proyek bersama komunitas belajar kita dengan nama The Dreamers. Komunitas belajar SMP Negeri 3 Danau Panggang. Di sini ulun mengambil programnya. Ini sebelumnya sudah dilihat dengan keadaan siswa, serta memperhatikan suara dan pilihan siswa, sehingga nantinya program ini bisa jadi ownership-nya siswa ke depannya. Yang diambil adalah akronimnya itu gemar sering, kepanjangannya itu gemar minum air setiap hari. Tujuan dari saya mengambil program ini dilatar belakangi oleh pertama, ini masuk ke program pembelajaran, ini masuk ke pembelajaran PJOK, materinya budaya hidup sehat Bapak Ibu. Budaya hidup sehat yang biasanya dilaksanakan itu di semester 2. Jadi ulun mengambil tema untuk budaya hidup sehat kali ini adalah dengan meminum air putih, siswa tahu akan tubuhnya untuk air minum supaya tidak dehidrasi. Yang ketiga adalah dilihat dari aktivitas fisik siswa kita sehari-hari yang sangat padat. Habis itu hobinya siswa dengan olahraga atau sepak bola. Jadi ini salah satu juga yang melatar belakangi programnya yang ulun ambil. Itu menyambung program P5 menjaga lingkungan dari sampah. Jadi tujuannya peduli lingkungan juga ulun ambil atas latar belakang program Gemar Seri. Yang berikut adalah tujuan dari proyeknya. Tujuan dari proyek ini adalah satu, mengembangkan kebiasaan hidup sehat, yaitu menanamkan kebiasaan minum air putih sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang perlu dijalankan sehari-hari. Dilihat dari kebiasaan siswa-siswa kita yang gemar meminum air, tapi tidak air putih, tapi air rasa-rasa, setidaknya itu mempengaruhi kesehatan mereka nantinya. Yang kedua, tujuannya ini untuk mengurangi konsumsi minum manis atau rasa-rasa yang berbahaya, yang membantu siswa mengurangi konsumsi minuman berkalori tinggi, minuman manis, bersoda, atau berenergi yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan seperti risikonya obesitas dan diabetes nantinya. Yang berikut adalah tujuan proyeknya mendukung fungsi kognitif dan kinerja belajar. Jadi cukupnya asupan air di dalam tubuh siswa dapat membantu menjaga konsentrasi dan meningkatkan kemampuan belajar siswa. Ini tujuan dari proyek Gemar Seri yang ulun angkat. Ada 3 tujuan yang ulun ambil. Yang berikut ini adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Di sini capaian yang pertama adalah siswa memiliki kebiasaan positif dalam hal minum air putih secara teratur setiap hari. Langkah-langkah yang akan kedepannya ulun terapkan dan kita sama-sama terapkan adalah menyediakan botol minum bagi setiap siswa
atau memastikan akses ke air minum yang mudah di sekolah. Seperti ulun lihat di setiap kelas itu sudah ada dispensernya. Itu bisa diaktifkan kembali, diisi lagi air di galonnya. Yang kedua, langkahnya itu mengadakan kegiatan membuat poster iklan. Nah, jadi tujuan dari proyek ini hasilnya nanti adalah siswa bisa membuat iklan atau poster tentang pentingnya minum air setiap hari. Hasil yang diharapkan dari capaian ini adalah siswa memiliki pola hidup sehat dengan minum air putih yang teratur dan cukup setiap harinya. Yang berikutnya, terbentuknya kebiasaan sehat yang terbawa hingga dewasa nanti. Yang kedua, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan itu ada siswa mengurangi konsumsi minuman manis atau bersoda dan lebih memilih air putih sebagai pilihan utama. Langkah-langkahnya bisa dilakukan itu melakukan edukasi. Ini bisa berkelanjutan dengan poster yang dibuat dan iklan yang dibuat. Hasil yang diharapkan yaitu menurunkan konsumsi minuman manis di kalangan siswa dan meningkatkan konsumsi minum air putih. Yang berikutnya adalah penurunan resiko kesehatan terkait dengan konsumsi gula berlebih setiap hari. Yang ketiga, capaian yang pengen dicapai adalah siswa dapat mempertahankan fokus dan konsentrasi lebih baik selama belajar di sekolah. Dengan cukupnya asupan air putih dalam tubuh siswa, langkah-langkahnya adalah melibatkan guru untuk mengingatkan siswa akan pentingnya minum air di sela-sela kegiatan belajar. Ini bisa yang tadi diharapkan di kelas-kelasnya menyediakan sumber air atau dispenser air untuk siswa. Hasil yang diharapkan yaitu peningkatan performa belajar siswa dengan konsentrasi yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi gejala lemas, lesu, dan kurangnya fokus. Jadi kita bisa lihat anak-anak kita yang habis olahraga, yang habis main bola, habis istirahat itu mereka akan mengantuk. Terkadang mereka minta izin dulu, ke warung menukar air minum. Jadi secara tidak langsung kekurangan asupan air di dalam tubuh juga mempengaruhi konsentrasi siswa di dalam belajar. Ini yang harapan ulun dan harapan bersama dengan bantuan komunitas belajar sekolah kita bisa melaksanakan program ini. Yang berikut adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini tidak akan berjalan, walaupun ini proyek pembelajaran PJOK, tapi tidak akan berjalan kalau tidak ada bantuan dari rekan-rekan di dalam komunitas belajar. Jadi jenis programnya adalah program yang dibuat termasuk ke dalam program co-kurikuler. Yang berikut skala programnya dirancang untuk diterapkan di kelas 7. Fasilitas pendukung untuk menunjang program. Yang pertama, setiap kelas nanti diberikan dispenser air untuk isi ulang air minum anak-anak. Yang berikut adalah penyediaan botol minum untuk setiap siswa. Sekarang mau dimulai di kelas 7 dulu. Yang berikut identifikasi dalam program gerakan minum air putih setiap hari. Berbagai anggota komunitas belajar di sekolah terlibat untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal. Semua guru mata pelajaran akan terlibat dalam program ini, terutama guru bahasa Indonesia dan guru IPA. Yang pertama ulun proyeknya minta itu adalah poster. Jadi ulun melibatkan guru bahasa Indonesia dalam pembuatan poster, mengajak siswa lain untuk minum air putih. Yang kedua adalah guru mata pelajaran IPA. Sebelum anak siswa-siswa membawa air minum dari rumah, setidaknya diuji dulu kadar air yang mereka bawa, pH air yang mereka bawa. Makanya ulun melibatkan yang lebih intensnya ke guru bahasa Indonesia dan guru pengetahuan alam. Ini yang diharapkannya. Yang berikutnya adalah pengaturan program. Program yang akan dilaksanakan rencananya di awal semester 2. Tahun pelajarannya benar nggak ya? 2024-2025. Benar ya Pak? Hah? Salah ya? Oke, di kelas 7 minum air setiap hari, bujur lah. Benar ya? Oke. Ini pelaksanaannya, pengaturan programnya seperti ini. Yang berikut sumber daya, dilihat dari aset yang ada, dari pemetaan aset di sekolahan, ulun mengambil aset-aset dari pertama itu aset manusianya yang melibatkan komunitas belajar dan semua warga sekolah yang ikut serta menyukseskan program ini, proyek ini. Yang kedua adalah aset fisik. Aset fisik itu gedung sekolah yang ada dan kantin, dan termasuk juga laboratorium IPA di dalamnya.
Yang kemudian adalah aset sosialnya. Aset sosialnya ulun melibatkan komunitas belajar sekolah untuk menyukseskan proyek pembelajaran ulun. Yang berikut adalah aset finansial BOS. Yang BOS ini mungkin dalam penyediaan air minum setiap kelas, habis itu penyediaan botol minumnya. Itu aset yang sumber daya yang diharapkan, yang dikembangkan maksudnya. Yang berikut adalah penggunaan sumber daya untuk implementasi program. Wali kelas merupakan penggerak utama yang memiliki akses langsung dengan siswa untuk mengingatkan minum air. Setidaknya menyediakan dispenser, kalau seandainya dispenser kosong, setidaknya itu ada penggerak utamanya mungkin dari wali kelas. Selain itu adalah kantin yang diarahkan untuk menyediakan air minum putih atau air minum mineral sebagai pilihan utama. Selanjutnya, mengingat untuk minum air berupa poster. Yang ini proyeknya adalah siswanya membuat poster yang akan nanti ditempel di mading sekolah atau nanti kalau ada buletin sekolahnya. Ini jadi kelas 7 akhirnya jadinya adalah sebagai agen perubahan untuk minum air setiap hari yang akan dilanjutkan nanti programnya ke kelas 8 dan kelas 9. Tantangannya mungkin ulun hadapi nantinya itu siswa mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya air putih karena air putih itu tawar, jadi tidak ada rasanya. Mungkin akan lebih menarik minum sesuatu yang ada rasanya, manis-manisnya dan rasa buahnya. Ini tantangan yang menurut ulun merubah ini akan sulit. Yang kedua adalah air bersih yang tidak memadai. Nah, ada selentingan dengar puluhan kekanakan tidak mau membawa air putih karena air putihnya di rumahnya bau hujan, kada nyaman. Mungkin itu salah satu tantangan yang harus dihadapi di situ. Mungkin makanya dengan itu sekolah menyediakan air putih bersih sebelumnya dengan diuji lab pH-nya dulu oleh Pak Ismail di lab IPA. Yang ketiga adalah kurangnya motivasi siswa akan pentingnya minum air putih setiap hari. Jadi tantangannya dengan menumbuhkan motivasi siswa, program pembelajaran ulun berbasis proyek ini bisa berjalan dengan baik. Ini proses pengambilan keputusan untuk mengatasi tantangan itu adalah ini solusinya dalam implementasi program gerakan minum air putih setiap hari, yaitu menggunakan pendekatan aset atau based thinking dan partisipasi dengan melibatkan seluruh anggota komunitas belajar dalam setiap tahapan dari identifikasi tantangan hingga evaluasi dan solusi yang dihasilkan lebih efektif. Dan berkelanjutan kolaborasi yang kuat antara guru, siswa, kepala sekolah, dan semua warga sekolah akan memastikan bahwa program ini dapat berhasil dan menciptakan kebiasaan sehat di kalangan siswa. Oke, dari sini keputusannya ini tidak bisa dilakukan sendiri, makanya ini pembelajaran yang berbasis proyek dengan membawa komunitas belajar sekolah. Walaupun tadi ulun sebut ada mapel-mapel yang akan ulun libatkan secara aktif, tapi secara tidak langsung semua komunitas belajar sekolah terlibat aktif juga dalam menyukseskan program ini karena ada berkelanjutannya. Dan kalau seandainya program ini dimulai dari kelas 7, maunya berkelanjutannya semua siswa dari kelas 8 sampai kelas 9 itu juga membawa botol minum atau gemar serinya terlaksana dari kelas 8 dan kelas 9 itu tindak lanjutnya, berkelanjutannya itu. Jadi ulun harapkan dengan pemaparan program ulun ini ada masukan dari Bu Hanpian tentang bagaimana realisasi selanjutnya biar program ini berjalan dengan lancar. Oke, sekian gemar seri gerakan minum air setiap hari. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera, luar biasa programnya gerakan minum air setiap hari. Bukan berarti kita tidak minum air kita sendiri. Kan ada ya minimal minum air itu 2 liter sehari, kadang tidak terpenuhi. Dan air itu airnya air putih, gitu, itu tidak terpenuhi. Oke, kita lanjutkan dengan kesuksesan program Bu Vera. Apakah ada pertanyaan? Mau menanyakan terlebih dahulu boleh? Silakan. Oke, Bu Vera. Program yang luar biasa di sini ada pembiasaan. Belum membaca tadi capaiannya untuk membentuk pembiasaan pada murid. Sebagaimana Pak Mukti
Bapak Menteri Kemendikbudrismen kita yang baru itu menyatakan bahwa pembelajaran dimulai dari pembiasaan. Yang utama pembiasaan. Oke, pembiasaan itu luar biasa, Bu Vera. Tapi Ulu belum lihat di sini apakah ada nilai-nilai karakter yang Bu Vera ingin tonjolkan di program Bu Vera. Itu Ulu belum melihatnya. Dan saya kira sebenarnya dalam program itu seandainya terjadi pasti ada, tapi mungkin belum disampaikan di sini. Terima kasih, Bu Vera. Bu Ana pertanyaannya sulit-sulit ya. Kadang kepikiran jadi bertanya. Jadi kita kalang kabut menjawabnya. Oke, makasih Bu Ana. Karakter yang ditonjol. Emang apa saja sih karakternya Bu Ana? Profil belajar Pancasila. Mandiri. Oke. Mungkin lebih di sini penonjolannya adalah mandiri Bu Ana. Karena setidaknya dengan mandiri mereka merasa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Habis itu dengan mandiri mereka bisa lebih sadar akan manfaat atau kesehatan untuk dirinya sendiri. Jadi mungkin di profilnya lebih menonjol adalah mandirinya. Iya. Ada yang lain, Pak Satri mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebuah program yang bagus, bagus dan baru. Kelihatannya sepele tapi ini berdampak. Dan ini merupakan pembiasaan positif. Nah, luar biasa gemar seri lah. Seperti ini ya. Tapi ulun gitu, bajunya nggak apa-apa. Jadi program ini ulun sangat salut lah yang digagas. Ini program sekolah, program kita bersama, tapi penggagasnya adalah Ibu Pera. Dan ini milik bersama dan dijalankan secara bersama. Bukan hanya program Ibu Pera saja. Tapi di sini ulun ingin menambahkan saja supaya program ini berjalan dengan baik, konsisten, dan apa yang diharapkan dari program ini tercapai itu mungkin akan ada sebuah struktur. Upaya nanti bikin struktur penanggung jawab programnya siapa, terus pelaksana program siapa, terus apa anak-anak kalau perlu dilibatkan di sana sebagai evaluasi. Kalau ada evaluasi setiap bulan tentang program ini apakah berjalan, apakah ada anak-anak yang tidak membawa atau melanggar dari program ini, sebetulnya itu harus disampaikan di sini dan itu harus benar-benar dijalankan supaya programnya memang benar-benar berjalan dan berkelanjutan. Karena programnya sangat bagus. Kalau diikutkan lomba ini bisa menang nih. Yalah, bagus programnya. Kalau bisa nanti tidak hanya Bu Vera, guru-guru yang lain juga bikin program-program yang inovatif kalau inilah. Yalah, inovatif ini programnya. Terus dia tadi Bu Vera yang bikin strukturnya aja. Nah, itu kalau perlu ini untuk kelas 7 aja dulu. Ya, atau kelas 7 Pak, dulu. kelas 7. Ya, jadi kelas 7 itu kalau perlu siswanya dilibatkan dalam melihat kawan-kawannya, mungkin siapa yang bawa botol hari ini, siapa yang kali minum hari ini, itu memang benar-benar dilihat supaya programnya berjalan dengan baik dan ada evaluasinya juga. Evaluasi program setiap bulan mungkin. Itu saja masuk Bu. Bagus programnya luar biasa. Terima kasih Pak. Benar Pak, sebenarnya emang ada, ini kan masih rancangan awal, belum pelaksanaan. Jadi ulun pikir emang kalau di pelaksanaannya nanti akan ulun tambahkan strukturnya sama evaluasinya untuk kegiatan. Iya, terima kasih masukannya Pak. Sudah Kak, jangan Ada panjang. lagi, Jangan panjang. Satu lagi terakhir aja Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana adalah program ini bagus diterapkan kepada siswa, tetapi memberikan masukan kepada ibu atau kita semua yang mana karena kami kadang-kadang canggung, tidak biasa dia asalnya kalau apa itu tidak biasa supaya menjadi biasa, tidak biasa menjadi terbiasa, kemudian menjadi amalan setiap hari. Nah, bagaimana caranya supaya canggung pada bisa tadi menjadi bisa, tidak bisa menjadi biasa, tidak biasa supaya menjadi terbiasa sampai seterusnya, sampai dia melakukannya di rumah, di mana-mana, bisa bertugas di mana-mana, supaya medit jadi dengan daging. Maksudnya kayak apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ijaz. Ulun kembali ke program ulun ya Pak. Program ulun gemar gerakan minum air setiap hari. Ini sebenarnya
dari rancangannya, tadi ada aset yang ulun libatkan, yaitu aset finansial BOS. Jadi sebelumnya itu akan ulun manfaatkan untuk menyediakan tumbler atau botol minumnya, Pak. Jadi kalau mereka sudah botol minum, habis itu nanti akan mereka mendesain poster atau stikernya di tumblernya, setidaknya akan terbentuk ownership-nya siswa, kepemilikannya sendiri. Nah, itu yang akan nanti mereka menjaganya. Ulun kembali ke program ya, Pak. Kalau seandainya mereka sudah terbiasa minum air putih setiap hari, habis itu sudah merasa memiliki apa yang mereka punya, setidaknya itu mereka akan sampai ujar Pak Ijaz tadi, sampai dewasa atau kemana-mana pun akan terbiasa. Jadi tujuan akhir dari program ini adalah menciptakan ownernya sendiri, ownership-nya siswa, rasa kepemilikan siswa. Makanya sekarang banyak kita lihati yang di kelas-kelas. Siswanya tidak punya ownership, Pak. Makanya mereka mudah menghancurkan sesuatu di dalam kelas itu. Karena tidak ada rasa kepemilikannya. Jadi program ini salah satunya adalah memunculkan rasa kepemilikannya supaya tadi ujar Pak Ijaz yang tidak biasa menjadi kebiasaan dan terbawa sampai di rumah ataupun di mana saja. Yang penting kita menumbuhkan dulu rasa kepemilikannya akan sesuatu. Yang dalam gerakan ulun ini pastinya tadi menyediakan tumblernya, habis itu nanti menyediakan stiker ataupun nanti poster yang akan mereka buat sendiri. Secara tidak langsung mungkin ownership-nya siswa akan tumbuh. Sekian Kak Ijaz, terima kasih. Bu Ana ditutup Bagaimana saja. Pak Ijaz? Sudah ya betul. Betul. Biar orang Jawa Pak Ijaz, Witeng Desno Jalaran sama kulino. Jadi kita bisa cinta karena terbiasa. Jadi memang betul pembiasaan. Lingkungan menentukan ya. Seandainya lingkungan kita semuanya membentuk kebiasaan seperti itu, kita mau keluar dari arus pun, kalau lingkungan arusnya sudah kuat, kita insya Allah bisa mengikuti arus yang ada. Luar biasa pembiasaan yang Pak Ijaz ya. Oke, mungkin Bu Hera sudah cukup. Terima kasih. Untuk Bu Hera.